Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, khususnya anak-anak SD Lab School UNES yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini saya paparkan tentang sebuah video bagaimana menulis cerpen. Masih ingatkah kalian bahwa beberapa waktu yang lalu kita pernah mengadakan satu pelatihan menulis cerpen yang diselenggarakan oleh sekolahan, dan saat itu kita sudah berhasil menghasilkan sebuah karya, yaitu Cinta Tak Semanis Coklat ya. Nah, dalam kesempatan ini saya sediakan langkah-langkah menulis cerpen step by step sesederhana mungkin dalam bentuk slide presentasi yang dulu pernah kita ulas. Barangkali Anda ingin mendapatkan penjelasannya lagi gitu ya. Mari kita simak videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, pembahasan tentang bagaimana cara menulis cerpen itu dimulai tentu saja dari bagaimana cara kita mendapatkan sebuah ide ya. Nah, biasanya memang salah satu kendala kita itu tidak kunjung mulai nulis cerpen itu adalah karena kita nggak punya ide untuk ditulis. Kita bingung mau nulis apa. Nah, pada akhirnya kita hanya menghabiskan waktu hanya menatap layar kosong saja di depan gitu ya. Kita mau ngetik apa nggak ngerti ya. Padahal ide itu atau yang kita sebut juga sebagai gagasan itu sebenarnya bisa kita dapatkan dari mana saja. Secara sederhana, ide itu bisa kita dapatkan dari persoalan-persoalan sekitar kita. Bisa juga didapatkan dari pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Kita memang harus jeli ya menangkap ide yang berkeliaran di sekitar kita itu. Bahkan para sastrawan, sebut saja ada sastrawan namanya Pak Hamzat Rangkuti, itu bisa menulis cerpen gara-gara satu hari beliau melihat satu adegan peristiwa penjambretan itu ya. Kemudian peristiwa tersebut dia kembangkan menjadi cerpen yang benar-benar keren gitu ya. Nah, kemudian contoh yang lain, misalnya saya punya buku dari seorang sastrawan kelahiran Kendal namanya AYH atau Ahmadun Yosi Hervanda. Nah, beliau menulis cerpen judulnya adalah Sebutir Kepala dan Seekor Kucing. Dari mana idenya? Idenya itu ternyata dia dapatkan dari sebuah pertunjukan sulap atau ilusi, katakanlah seperti itu ya, yang memisahkan satu anggota tubuh dari tubuh yang lainnya dan kemudian menyambungkan kembali. Nah, ide-ide semacam itu bisa kita dapatkan dari kehidupan sehari yang mana kalau kita berhasil mengangkat menjadi satu tulisan yang keren, maka biasanya menghasilkan satu karya yang bagus gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengembangkan ide? Kalau kita sudah dapat ide untuk nulis cerpen, maka kita harus banyak-banyak membaca. Baca apa saja, bisa koran, buku, majalah dan lain-lainnya, terutama yang berkaitan dengan ide cerita yang mau kita tulis gitu. Nah, seorang penulis yang jarang baca itu dia tidak akan punya banyak bahan untuk dia tuliskan. Hasil tulisannya pun bisa dikatakan sangat kering ya, mudah ketebak gitu misalnya ya. Jadi kita harus perbanyak referensi untuk menulis sebuah cerpen yang bagus itu. Nah, setelah itu kini saatnya untuk mengembangkan ide tersebut dengan cara membuat draft atau kerangka karangan gitu ya. Apa pentingnya buat kerangka karangan? Nah, untuk pemula seperti kita ini, kerangka karangan itu sangat membantu untuk membangun jalan cerita gitu ya. Nanti kalau Anda atau bahkan saya sendiri, kalau kita sudah mahir, maka kita mungkin tidak perlu nyusun kerangka karangan lagi, karena pada saat itu kerangka karangan atau cerita itu sudah otomatis tersusun di dalam otak kita gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan nulis itu seperti meludah gitu ya. Bahkan sebelum kita penulis yang mahir itu sudah punya gambaran bagaimana ceritanya dan bagaimana akhir ceritanya gitu ya. Nah, ini saya sajikan satu contoh persoalan nih sebagai contoh yang sederhana. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya, Bonggo adalah seorang anak yang arogan, nakal,
dan suka jahil terhadap teman. Maka bagaimana kita membangun cerita terhadap persoalan tersebut? Nah, kita tulis ceritanya tentang bagaimana agar dia kena batunya, atau misalnya bagaimana agar dia jera atau sadar bahwa menjadi anak nakal itu adalah sesuatu hal yang buruk gitu. Nah, silahkan kembangkan ide cerita itu dengan banyak membaca, cari referensi, buat draft dan seterusnya ya. Nah, contoh kerangka karangan yang sederhana itu akan memudahkan kita untuk melakukan proses selanjutnya ya. Jadi kita selanjutnya ketika sudah dapat kerangka karangan, maka kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab sendiri. Nah, misalnya apa? Misalnya tadi si Bonggo anak nakal tadi ya. Misalnya kita ajukan pertanyaan, mengapa dia nakal? Apa sih yang menyebabkan dia nakal? Oh, ternyata sebabnya antara lain adalah karena dia misalnya dia anak tunggal gitu ya. Terus karena dia anak tunggal, maka dia sering dimanja gitu ya misalnya, atau apa saja keinginannya itu pasti dipenuhi, misalnya seperti itu. Lalu kita punya gambaran bagaimana penyelesaiannya gitu ya. Jadi bagaimana agar Bonggo itu menyadari kesalahannya gitu. Jadi kita andaikan atau bayangkan ya, misalnya dia penyelesaian pertamanya adalah dengan cara Bonggo jadi sadar dan tidak nakal setelah pada suatu hari dia jatuh kepleset dan tangannya patah misalnya. Teman-teman yang sering jadi korban atau sasaran kenakalan Bonggo tadi bukannya menjauhi Bonggo, tetapi malah datang menjenguk Bonggo misalnya. Teman-teman datang menghibur Bonggo dengan membawa hadiah dan mendoakan agar Bonggo lekas sembuh. Hal itu membuat Bonggo insyaf dan sadar misalnya. Nah, ini penyelesaian yang pertama yang menurut saya bagus ya kan. Dan penyelesaian yang tidak kalah kerennya itu adalah misalnya penyelesaian yang kedua. Kita bisa aja tulis seperti ini. Misalnya ada seorang murid baru namanya Tommy. Bonggo jahili Tommy yang merupakan anak baru tersebut ya kan. Biasanya kan memang anak-anak baru yang pindahan misalnya itu kan seringkali jadi objek bullying misalnya ya. Nah, tapi ternyata anak baru tadi yang namanya Tommy itu ternyata jago bela diri karate misalnya. Tommy lebih hebat daripada Bonggo. Kemudian singkat cerita Bonggo kalah dan Tommy pun akhirnya tidak menyombongkan diri meskipun dia menang gitu ya. Dan pada akhirnya Bonggo jadi malu sendiri dan menyadari kesalahannya atau kekeliruannya selama ini gitu ya. Nah, penyelesaian tersebut hanya contoh ya. Kita boleh saja milih cara penyelesaian yang mana saja atau mungkin sesuai yang kita inginkan. Yang penting seperti yang di slide sebelumnya tadi ya, pokoknya yang penting adalah kita mulai tulis gitu ya. Harus percaya diri agar kita bisa gitu. Nah, kalau sudah punya ide, maka berarti kita juga sudah punya tujuan atau gambaran cerita. Nah, tunggu apa lagi? Ya, kita segera nulis ya. Ambil media untuk nulis, bisa kertas, pena, komputer, laptop, atau bahkan HP kita ya kan. Teman saya itu ada seorang yang bisa dikatakan inspirasinya itu datang dari mana-mana, bahkan dia bisa nulis dari HP gitu ya. Pokoknya jangan sampai ide kita itu terlalu lama disimpan di dalam otak kita, karena ide itu di dalam otak kita itu cepat hilang. Karena kalau tidak kita tuliskan, maka ide itu mungkin tidak bisa segera diaplikasikan dalam sebuah tulisan. Atau lebih parah lagi, misalnya mood atau semangat kita untuk nulis juga hilang gitu kalau tidak segera dituliskan gitu ya. Nah, selanjutnya curahkanlah gagasan atau tumpahkan gagasan-gagasan itu dengan cara nulis cepat gitu ya. Apa yang ada dalam kepala kita segera tulis gitu, jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi kita pokoknya biasakan untuk nulis cepat dan jangan khawatir karena laptop itu kan nantinya kita bisa edit tulisan-tulisan kita gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yang bisa Anda saksikan di sini adalah bahwa kita harus bisa membuat akhir cerita yang bagus gitu ya. Sebenarnya ini hanya pilihan saja sebenarnya, tapi kalau saya
sebagai seorang penulis penulis cerpen anak-anak itu saya lebih senang cerita yang happy ending gitu ya. Artinya apa? Penyelesaian yang menyenangkan gitu ya. Sebisa mungkin kita nulis cerita yang happy ending. Karena apa? Penyelesaiannya itu memiliki sebuah amanat gitu ya kepada pembaca. Meskipun boleh-boleh saja kita membuat penyelesaian yang menyedihkan atau sad ending gitu ya. Nah, yang saya maksud dengan happy ending adalah kita harus mampu menyampaikan pesan atau amanat yang baik kepada pembaca ya, bahwa misalnya kejahatan itu akan selalu kalah oleh kebaikan, atau moral cerita lainnya misalnya adalah berteman itu jauh lebih menyenangkan dan indah daripada bermusuhan gitu misalnya. Nah dulu ada pernah satu ungkapan itu kan yang selama ini terkenal itu kan, misalnya 1000 teman masih kurang, 1 musuh udah kebanyakan ya, misalnya itu. Ini contoh ya bagaimana kita harus membuat happy ending itu supaya maknanya itu dapat gitu. Nah, maka dalam cerita kita yang kita tulis tadi, silahkan dieksplorasi ya, seperti itu. Kembali lagi ke happy ending tadi, bahwa akhir yang menyedihkan itu adalah misalnya tokoh yang baik pada akhirnya gugur atau kalah oleh kejahatan-kejahatan yang merajalela. Dalam kehidupan nyata hal itu sudah jamak terjadi ya. Tetapi hal itu menurut saya tidak memberikan satu satu makna yang menyenangkan bagi pembaca gitu. Pembaca itu kan sebenarnya hanya ingin refreshing dengan membaca cerita-cerita kita gitu ya. Tapi ketika dapat kisah yang enggak happy ending itu buat apa gitu. Jadi menurut saya lebih seneng kalau misalnya cerita yang akhir cerita cerpen kita itu adalah happy ending. Ya caranya gimana ya? Caranya adalah akhir yang menyedihkan tadi kita tulis sendiri dan ubah keadaannya menjadi keadaan yang menyesakkan menjadi keadaan yang menyenangkan gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian bagaimana agar ceritanya itu jadi lebih menarik. Nah, ini penting ya. Jadi agar cerita itu jadi lebih menarik itu ada banyak cara ya. Ada banyak cara agar cerita yang kita tulis menjadi menarik. Misalnya salah satu caranya adalah dengan mendeskripsikan tokoh dengan detail. Hal ini kita lakukan agar cerita itu enggak monoton ya. Misalnya di sini ya, misalnya di sekolahku ada seorang anak yang bernama Bonggo. Rambutnya sedikit keriting, hidungnya cukup mancung dibandingkan dengan teman-temanku di sekolah. Badannya tegap dan kuat. Sayangnya Bonggo mempunyai sifat yang menyebalkan. Dia sering bersikap ingin menang sendiri. Ya, ini kan satu deskripsi yang membuat cerita itu jadi lebih menarik, sehingga ketika pembaca sedang membaca cerita kita itu sambil mengimajinasikan seperti apa sih Bonggo itu gitu ya. Nah, kemudian buatlah kalimat yang bervariasi gitu ya. Buatlah kalimat yang bervariasi. Misalnya selain kita berhasil mendeskripsikan tokoh, untuk membuat cerita menjadi lebih menarik itu adalah dengan cara membuat kalimat itu bervariasi dengan kalimat langsung atau kalimat tidak langsung ya. Misalnya kita membuat kalimat tidak langsung ya. Misalnya seperti ini. Sambil menangis, Poppy mengadu kepada ibu guru bahwa Bonggo telah mematahkan pensil warna merah muda kesayangannya gitu ya. Nah, kemudian kita susul dengan kalimat langsung gitu. Misalnya Bonggo mengambil pensil saya dengan kasar dan nggak tahu kenapa tiba-tiba dia mematahkan pensil itu, Bu, kata Poppy kepada bu guru sambil terisak. Sesekali dia mengusap hidungnya yang basah dan sudut matanya yang berilang air mata gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana kombinasi antara bentuk kalimat tidak langsung yang disusul dengan kalimat-kalimat langsung yang membuat isi cerita itu lebih menarik gitu ya. Maka saya pun menggunakan cara-cara itu ya. Masih menggunakan cara-cara itu untuk membuat cerpen saya itu menarik ya. Saya pernah ya
apa namanya itu menulis ya di sebuah koran sore wawasan ya yang cukup lama ya, tapi ini cukup untuk contoh ya. Misalnya dulu saya pernah menulis di koran sore wawasan, di situ tanggal 20 April 2008 saya menulis judulnya Rini dan Celengan Barunya ya. Saya apa namanya menggunakan tips dan trik yang sudah saya sampaikan di atas untuk menulis cerpen itu gitu, dan saya di rumah sudah saya clipping supaya bisa dibaca oleh apa namanya keluarga, anak, teman dan sebagainya gitu ya. Nah seperti itu anak-anak sekalian, tetaplah berlatih untuk menulis cerita-cerita yang bagus. Jangan khawatir untuk apa namanya tidak mendapatkan cerita yang menarik, asalkan Anda terus menerus berlatih ya, tidak patah semangat. Yang penting ide yang ada tulis terlebih dahulu. Setelah itu silahkan diskusikan, konsultasikan dengan saya, tidak masalah gitu ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan Anda senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam belajar ya. Semoga apa namanya berhasil menghasilkan karya-karya yang lebih baik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.